Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Khairatin Afiah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Field Study dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Wahid Ahadi, SAG, MAG. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan perdana kita kali ini, kita akan membahas mengenai kontrak belajar selama 1 semester ke depan, serta nanti akan saya sampaikan sedikit mengenai gambaran umum mata kuliah kewarganegaraan di perguruan tinggi. Karena pasti dari kalian itu kan pernah mengambil mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA. Sedangkan di perguruan tinggi itu sendiri, mata kuliah kewarganegaraan itu sebagai kelompok mata kuliah wajib umum atau biasa disingkat dengan MKU, yang berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan karakter, wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, serta partisipasinya dalam membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan mengikuti mata kuliah kewarganegaraan, diharapkan mampu membentuk terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta cerdas, terampil, berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun, membela negara sesuai dengan profesi dan keahliannya. Selanjutnya mengenai hal-hal yang kita perlu bicarakan, yaitu tentang komponen penilaian. Nah, di sini ada opsi yang saya tawarkan, yaitu yang pertama untuk bobot ujian akhir semester sebesar 30%, untuk ujian tengah semester itu 25%, untuk nilai tugas bobotnya 20%, keaktifan 15%, sikap dan kehadiran 10%. Mungkin ada dari kalian yang merasa keberatan, ini masih bisa diubah. Bagaimana? Tidak ada? Oke, kita sepakati. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hal-hal yang akan kita bahas 1 semester ke depan. Yang pertama yaitu tentang filsafat Pancasila. Itu meliputi Pancasila sebagai sistem nilai. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang kedua yaitu bab tentang identitas nasional, yang meliputi karakteristik identitas nasional serta proses bangsa dan bernegara. Materi yang ketiga yaitu tentang politik dan strategi. Nah, pada bab ini kita akan membahas lebih dalam tentang sistem konstitusi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Materi yang keempat yaitu demokrasi Indonesia. Materi tersebut membahas mengenai konsep dan prinsip demokrasi, serta demokrasi dan pendidikan demokrasi. Materi yang kelima yaitu tentang hak asasi manusia atau HAM. Dan yang keenam yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Materi yang terakhir yaitu tentang geopolitik Indonesia. Nah, untuk penjabaran materi-materi pokok yang telah saya sebutkan tadi, kalian bisa baca lebih lanjut di RPS. Nah, di situ juga sudah lengkap, nanti saya tuliskan tentang daftar referensi yang bisa kalian jadikan sebagai acuan. Filenya akan saya kirim di grup WA setelah kelas ini selesai. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum mata kuliah kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu mengenai pengertiannya. Menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk dapat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Nah, sehingga pokok-pokok dalam pendidikan kewarganegaraan itu adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara atau biasa disingkat dengan PPBN.
Selanjutnya yaitu mengenai tujuan umum dan khusus dari pendidikan kewarganegaraan ini. Tujuannya yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan pada Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Tujuan yang ketiga yaitu agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban demi nusa dan bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu dalam konteks pendidikan tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, di mana kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dengan bunyi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya yaitu mengenai visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti/Kep/2002 dengan bunyinya yaitu sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk yang pertama, mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif. Yang kedua yaitu menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Yang ketiga, membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir yaitu untuk menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Setelah mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ini, diharapkan mahasiswa itu mampu menghadapi permasalahan saat ini dan memberikan solusi terbaiknya, begitu. Seperti dalam permasalahan tantangan globalisasi, degradasi moral, masalah korupsi, disintegrasi bangsa, terorisme, dan melemahnya semangat nasionalisme. Mungkin sampai di sini secara garis besar penjelasan mengenai kewarganegaraan. Ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, nanti RPS-nya tolong dibuka. Kemudian saya tugaskan ketua kelas untuk membagi teman-temannya ke dalam kelompok, terserah itu dengan urut NIM atau secara acak. Dibagi berdasarkan materi yang ada di RPS tersebut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mulai presentasi pada kelompok pertama, jadi harus dipersiapkan ya. Mungkin itu saja perkuliahan perdana kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.